Jamaah sekalian rahimakumullah, itu yang pertama. Tidak boleh firman Allah, sabda Nabi Muhammad Anda benturkan dengan akal Anda. Anda nggak bisa akal-akalan. Allah tentukan, Allah firmankan, maka semboyan seorang muslim, sami'na wa ta'ana, kami percaya, kami membenarkan adanya azab kubur karena Allah yang ngomong, Nabi Muhammad yang bersabda. Dua, anna ahwalal barzakhi min umuril ghaib allati la yudrikuhal hissu walau kanat tudraku bil hissi la fatat faidatul imani bil ghaib wala tasawal mu'minuna bil ghaibi wal jahiduna fit tasdiqi biha. Dua, bantahan kita untuk kemudian anggapan mereka bahwasanya kuburan tuh kalau dibongkar tidak ada perubahan. Mereka mengatakan tidak mungkinnya adanya azab di kubur karena jika dibongkar kuburan nggak ada perubahan, nggak tambah luas, nggak tambah sempit. Yang kedua bantahan, alam kubur termasuk alam goib. Anda nggak bisa indra dengan mata Anda nggak bisa indra dengan pendengaran Anda, nggak bisa indra dengan rasa Anda. Iya, ilmu gaib, alam goib. Alam goib sama seperti alamnya jin, ada di sekitar kita. Bahkan mungkin sebagian jin akhwat ada tuh di samping-samping pian tuh, lagi ngaji juga di pojokan. Mungkin mereka juga nyatat dengan gadget versi mereka mungkin ya, yang tentunya pasti lebih canggih. Oh iya dong, lebih canggih. Jin itu sudah bisa mencapai langit. Mereka saling tumpuk satu sama lain sampai langit Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah dulu di zamannya Syekhul Islam disebutkan bahwasanya para dukun, tentunya setelah mereka bertobat mereka bercerita, dulu kami punya media berkomunikasi dengan jin. Medianya adalah campuran dari air dan kaca. Air dan kaca. Pian tahu teknologi LED, dulu namanya LCD, L-nya tuh liquid, artinya cairan. Teknologi layar kita sekarang ini, mereka sudah pakai 700 tahun yang lalu. Ya, ini jin, alam jin itu lebih advance, lebih canggih dibandingkan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ngomongin apa ini? Alam kubur sudah di-share? Masuk file kedua. Oke. Alam kubur termasuk alam gaib yang tidak bisa dibuktikan hakikatnya dengan panca indera. Jika bisa disaksikan dengan panca indera, maka hilanglah faedah keimanan terhadap sesuatu yang gaib. Dan akan sama saja orang yang beriman dan orang yang ingkar tentang perkara gaib. Betul. Kalau misalnya kita bisa lihat, kita bisa dengar sesuatu yang gaib, berarti bukan gaib. Faham ya Bu ya? Kita bisa lihat, kita bisa dengar, orang dapat nikmat, orang dapat azab di alam kubur, berarti gaib enggak? Enggak gaib, lawang kita lihat. Enggak gaib, lawang kita dengar. Maka akan hilanglah faedah beriman kepada yang gaib. Lawang ini enggak gaib. Akhirnya yang beriman, yang mengingkari levelnya sama. Lawang enggak gaib ini. Situlah perbedaan orang yang beriman dan yang tidak. Tidak bisa kita indra. 3. Annal azaba wan na'ima wasi'atal qabri wa dhiqi wa wasi'atal qabri wa dhiqahu innama yudrikuhal mayyitu duna ghairihi wa hadha kama yara an-na'imu fi manamihi annahu fi makanin dhiqin muhishin aw fi makanin wasi'in bahijin wa huwa bin nisbati li ghairihi lam yataghayyar manamuhu huwa fi hujratihi wa baina firashihi wa ghita'ihi. Yang ketiga, dalil bantahan. Siksa dan nikmat kubur, sempit dan lebarnya alam kubur hanya dirasakan oleh yang meninggal saja, seperti orang yang mimpi. Bukan orang yang hidup yang merasakan nikmat dan azabnya itu. Bukan kita yang hidup yang merasakan nikmat dan azabnya itu. Yang mati itu yang merasakan, kita enggak. Seperti orang yang mimpi melihat sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan. Orang mimpi, mimpinya indah. Orang mimpi, mimpinya buruk. Tapi yang merasakan kan dia, bukan orang lain. Bu, dari tadi pengajian sebenarnya saya sakit perut, saya nahan sakit perut saya. Atau Bu, dari tadi pengajian saya nahan buang air kecil saya. Pian kan nggak tahu saya nahan. Kenapa? Karena saya nggak ngomong. Lah, ulun ngomong saja, pian kan juga tidak bisa merasakan gimana sakit perutnya ulun kan? Kan sakit perut levelnya beda-beda.
Ada yang karena salah makan, ada yang karena menahan BAB, beda. Tapi pian nggak bisa rasakan. Kenapa? Ulun nggak ngomong, ulun ngomong pun pian nggak tahu gimana rasanya. Makanya dusta sekali kalau misalnya ada misalnya suami-suami pian gitu mengatakan ketika pian melahirkan, kakak tahu bagaimana yang adik rasakan. Bohong itu, nggak ada, nggak bisa kita merasa sakitnya Anda melahirkan. Nggak bisa. Padahal dia ngomong. Kenapa? Karena kemampuan kita ini terbatas. Yang merasakan nikmatnya mimpi itu si yang tidur. Yang merasakan ngerinya si mimpi itu yang tidur. Anda yang di sampingnya Anda nggak tahu. Dia ngomong pun, saya mimpi indah. Anda nggak bisa rasa nikmatnya. Saya tadi malam mimpi buruk. Anda nggak bisa rasa ngerinya. Kenapa? Anda berbeda, subhanallah. Perhatikan. Bagi orang lain, dia tidak mengalami perubahan dan kejadian apa-apa. Bahkan ia tetap di tempat tidur. Iya dong. Ini orang tidur. Misalnya sama-sama etikaf nih bapak-bapak. Satu orang tidur karena kelelahan. Yang lain juga tidur juga karena kelelahan. Yang satu sedang ngaji, baca Quran. Yang di samping kiri dia ini tidur mimpi indah nih. Yang di samping kanan dia tidur juga ini mimpi buruk. Bagi yang ngaji di tengah-tengah mereka berdua, apa dia rasa ini nikmatnya mimpi orang ini dan dia rasa ngerinya mimpi orang ini? Enggak, bagi dia ini orang tidur. Yang merasakan nikmatnya, yang merasakan azabnya kubur si mayit yang meninggal, bukan kita yang hidup. Mau Anda bongkar kek kuburannya, mau Anda tunggu kek kemudian jasadnya di meja otopsi, dah hadang itu pangja. Kiapa garang orang dapat nikmat kan? Ini orang soleh lo aja. Hadang sehari 2 hari, enggak bisa. Kenapa? Yang merasakan dia bukan Anda. Udah hadang itu pangja. Ini jasad, ini penjahat nih, ini orang jahat mana nih gawiannya? Anda tungguin di meja otopsi ya. Mungkin dia karena jahat kemudian dibunuh orang juga dan kemudian harus diotopsi ya. Tungguin. Enggak, yang merasakan azabnya dia, bukan Anda yang hidup. Subhanallah. Ulun ulangi. Siksa dan nikmat kubur, sempit dan lebarnya alam kubur hanya dirasakan orang yang meninggal saja. Seperti orang yang mimpi melihat sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan. Siapa yang merasa? Yang tidur saja. Bagi orang lain yang tidak mengalami perubahan, bagi orang lain dia tidak mengalami perubahan dan kejadian apa-apa, bahkan ia tetap di kasurnya, ya tidur nih orang nih. Yang merasakan nikmatnya tidur, yang merasakan mimpi dia yang nikmat, indah, ngerinya mimpinya yang tidur, bukan Anda yang bangun di sampingnya, bukan. Subhanallah. Kemudian kata beliau, walaqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuha ilaihi wa huwa baina ashabihi fayasma'ul wahya wa la yasma'uhu as-sahabah wa rubbama yatamathalu lahu al-malaku rajulan fayukallimuhu was-sahabah la yarawna al-malik wa la yasma'unahu. Contoh yang lain, seperti seperti yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW di saat beliau menerima wahyu di tengah-tengah para sahabatnya. Beliau mendengarkan turunnya wahyu, tetapi para sahabat yang ada di sekitarnya tidak mendengarkan. Beliau saja yang dengar. Kenapa? Gaib. Yang dengar cuma Nabi Muhammad, sahabatnya nggak tahu. Allah bisa berikan itu pada seorang, yang lain di sekitarnya enggak. Yang merasakan nikmat dan azabnya dikubur yang meninggal, bukan kita yang hidup. Subhanallah. Kemudian bahkan malaikat tersebut datang menyerupai seorang laki-laki untuk memperdengarkan wahyu kepada Nabi Muhammad, sementara para sahabat di sekitarnya tidak melihat malaikat tersebut dan tidak mendengarkan suara apapun. Padahal sudah berubah bentuk wujud menjadi sosok seorang laki-laki. Sahabat nggak lihat nih sosok laki-laki ini. Jibril berubah jadi sosok laki-laki. Apalagi dengar, lihat aja enggak. Padahal mereka di samping Nabi Muhammad, atau mereka melihat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yakni dalil bantahan yang ketiga. Yang